Ya kupingnya aja dengerin kupingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'ana bi hadzal maqam. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin asyrafil anam wa alihi wa sahbihi wa ahzabihi ahli sidqi wal kiram. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruh. Qala Syekhul Ma'alif rahimahullah wa adama nab'abihi barakati qadihi wa bikum bid darain. Amin radhiyallahu anhu wa antum wa qala an Ali radhiyallahu ta'ala anhu la khamsun salih nasyarun nasu quluhum sholihin awaluha al-qana'ah bil jahri. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus sahibil bait wa sahibil halqah mahasiswan beserta keluarga, ketua majelis taklim ujian beserta jajaran yang saya hormati, terhormat sahibil wilayah Banten 8 Bapak Aryo beserta seluruh stafnya dan para tokoh yang lainnya. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini. Sebagaimana sama maklum, setiap malam Senin diadakan taklim dari rumah ke rumah. Alhamdulillah pada kesempatan malam Senin ini di rumah Pak Hasibuan, mudah-mudahan Syahibul Bait khususnya banyak buat kita semua. Mudah-mudahan dalam hidup kita semua ada mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita di dalam taat ibadah, sehat dan afiat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan taklim malam ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu nasihat, di mana nasihat ini datangnya dari salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan termasuk khalifah Nabi dan juga mantu Nabi. Para jamaah, kalau nasihat itu relatif namanya. Kalau dari Allah yang dimaktub yaitu Al-Quran, ada juga yang tidak dimaktub seperti Quran, langsung malaikat Jibril menyampaikan, tetapi tidak dimaktub seperti Quran, yaitu hadis qudsi, itu firman Allah juga. Kalau dari Nabi hadis, kalau dari sahabat namanya asar. Kalau dari luar sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan termasuk ulama, itu disebutnya maqalah. Karena bacaan ini nasihat dari sahabat Nabi, yaitu maka disebutnya ini nasihat berupa asar. Di mana nasihat ini pertama yaitu Imam Ali. Imam Ali ini para jamaah termasuk jumlah sahabat. Jumlah sahabat itu kan 114.000
itu jumlah sahabat. Pertama yang kenanya opat doang kayaknya. Itu jumlah sahabat itu 114.000 jumlah sahabat. Makanya kalau melihat ahli surga satu baris, kita kehabisan Pak sama sahabat. Kenapa sebut kehabisan? Sebab ibadah kita dengan para sahabat beda. Kalau kata Kang Idin mah jauh. Zaman Nabi mah para sahabat Bapak thuluthul lail, sepertiga malam itu manusia sudah penuh di masjid. Sepertiga malam itu udah penuh masjid itu. Ka'adidin nahal, seperti suara tawon pindah. Suaranya itu saking banyaknya. Gitu. Ya, kalau zaman sekarang sepertiga malam masjid apa? Dan masjid di mana? Di pos Pak. Di pos. Ya benar di pos. Iya. Dan kadang-kadang kan aneh ini. Masjid ke masjid mah nggak boleh digembok. Lah di pos lebih pada 10 orang kok boleh. Bagaimana sih RW yang kalau begitu? Tanggung jawab itu di akhirat. Ustaz, calon RW. Iya calonnya Pak. Calon. Tapi kan pulang ini Pak Ustaz. Udah. Jadi Kampanye kita. gitu ya. Itu bahasa secara masyarakat. Mau diganti. Iya. Doain Pak Ustaz biar jadi Pak. Amin. Biar mendapatkan RW yang penuh dengan berkah, bisa membimbing kepada masyarakatnya untuk dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Jangan bermain pisan, agak nyolok saya mau itu. Doa dulu kan. Enggak, ini lagi. Jumlah 114 sahabat, 114.000 sahabat. Paling mulia itu adalah 4 sahabat yang jadi khalifah. Nabi wafat, yang diangkat jadi khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Kagak salah itu. Walaupun sekarang kan ada rombongan apa namanya yang pengagung-agung Imam Ali teh. Syiah. Itu Syiah ketika wafat Nabi itu menyetujui Abu Bakar Siddiq itu jadi apa? Jadi khalifah. Cuman emang munafik. Iya, munafik. Maka termasuk ya Syiah itu termasuk udah keluar dari Islam. Satak tariku ummati fi akhir zaman salasa wa sab'ina urqatan. Dan Nabi bakal datang di akhir zaman, umatku itu berkelompok sampai 73 golongan. 73. Kulluhum finnar, semua di neraka. Illa wahidan ma'ana alaihi wa ashabi, kecuali satu yang tidak ke neraka, yang ngikuti aku dan ngikuti sahabat-sahabat. Termasuk Syiah itu udah keluar dari jalur Abu Bakar Siddiq. Kenapa milih Abu Bakar Siddiq? Pertama, ketika malaikat Jibril datang ke Nabi, masih hidup Nabi yang mulia, kata Nabi, ya Jibril, sib li hasanati Abi Bakar,
Wahai Jibril, coba jelasin bagaimana kehebatan ibadah kebaikan Abu Bakar. Nanya Nabi kepada malaikat Jibril, bagaimana kehebatan ibadah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana ketinggian iman Abu Bakar Siddiq. Qala, jawab Jibril, seandainya, bahasa kita aja, seandainya pohon-pohon yang ada di daratan dijadikan pen. Ngerti pen? Pen. Pensil, pulpen. Tinta. Air yang ada di lautan dijadikan tintanya untuk menghitung, untuk nulis kemuliaan kebaikan Abu Bakar Siddiq. La wallah, tidak akan cukup. Ma cukup. Saking apa ya? Ma cukup. Kemudian kata Nabi, sifli hasanati Umarin. Coba Jibril, bagaimana kebaikan Umar? Seperti Abu Bakar enggak? Kebaikan Umar sebagian daripada kebaikan Abu Bakar. Paham bahasa? Iya, sebagian kebaikan Umar itu sebagian daripada kebaikan Abu Bakar. Berarti kebaikan mana? Wow, sebagian. Begitu. Nah, udah ya, karena ini lagi nyari Imam Ali, udah pindah Imam Ali. Apa tadi namanya? Pengagung Imam Ali. Syiah. Imam Ali bukan Syiah. Nggak salah paham. Imam Ali bukan Syiah. Gitu. Yang ngagung-ngagungkan Imam Ali yang salah. Imam Ali bukan Syiah. Bukan. Imam Ali itu julukan titel dari Allah, Saifullah. Imam Ali itu apa? Saifullah, pedang Allah. Pokoknya kalau udah judulnya Imam Ali, kenapa sebut? Sebab punya pedang Imam Ali itu. Kalau udah megang Imam Ali pedang, pegang beliau, semua musuh mundur, kabur, pucat aja. Sebab pedang Ali beda dengan pedang yang lain. Itu hadiah dari Nabi. Zulfikar namanya. Kenapa hadiah? Sebab bapaknya Imam Ali itu yang ngasuh Nabi. Gitu. Kemudian bapaknya Abdul Abi Thalib meninggal, Imam Ali masih kecil, diasuh sama Nabi. Maka Nabi itu Imam Ali itu adalah karena ngasuhnya sama kepada Imam Ali itu dari kecil, maka di antara sahabat yang tidak pernah nyembah patung Imam Ali dari kecil. Kemarin itu imannya. Maka di dalam rawi ada dimaktub, ditulis sejarah. Siapa yang paling dulu iman kepada Nabi dari rombongan anak kecil? Jawabnya Imam Ali. Siapa yang paling dulu iman sama Nabi dari rombongan bapak-bapak? Jawabnya Abu Bakar Siddiq. Siapa yang paling dulu iman kepada Nabi dari perempuan? Jawabnya Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubro. Cuman saya nyari keterangan belum nemu pada apa. Sebelum Nabi Siti Khadijah nikah sama siapa? Sebelum nemu itu. Sejarahnya kosong ya? Janda. Ya kan janda. Yang merawanin siapa? Udah jangan diperpanjang.
Wah, jaga tuh paling enak bos. Nah, Imam Ali ya. Jaga Pak Hidin Pak. Karena Imam Ali tidak pernah menyentuh berhala, apalagi nyembah, maka kalau dengar nama Imam Ali enggak cukup radhiyallahu aja, ada tambahnya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhahu. Tambahnya itu. Sahabat lain enggak ada tambahan. Kalau Imam Ali ada tambahannya. Begitu tuh. Radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhahu. Kalau dengar nama Sayyidina Ali banyak gitu. Udah pada pokok masalah aja. Kalau nerusin baca-baca kitab Ali sedang Dzulfikar pedang. Itu Kang Idin berarti itu pedang Dzulfikar. Kalau ditimbang pegang sama kita orang-orang biasa 4 kintal ya. Dan pedang Imam Ali kalau bukan Imam Ali yang ngeluarin dari sarung, mah ada yang mampu ngeluarin. Enggak. Tapi kalau Imam Ali baru dipegang udah keluar. Beratnya ukuran 4 kintal. Kalau bapak-bapak pengen tahu, bapak ke Laut Merah aja. Di Laut Merah adanya Pak, udah kelep di situ. Selam. Adanya di pusar laut. Kalau pengen tahu bapak di mana tengah-tengah laut, no, Laut Merah yang ada Dzulfikar. Musa ya. Nanti muncul Dzulfikar kalau Dajjal udah lewat situ. Dajjal besok goyok sama Imam Mahdi. Muncul nanti. Matinya itu yaitu Dzulfikar besok. Ini manjang lagi baik. Udah. Kata beliau, lala khamsu hisalin Imam Ali radhiyallahu anhu. Seandainya tidak ada 5 sifat, la nasu pasti manusia jadi solihin soleh semuanya. Jadi seandainya di manusia tidak ada 5 sifat yang tercela, pasti manusia itu soleh semua atau kolong langit. Jadi 5 ini sifat tercela, penghijab, penghalang kesolehan. Kalau tidak ada, pasti soleh semua. Karena mungkin ada yang atur, ada yang kumplit 5-5-nya. Itu, jadi soleh begitu. Orang kalau udah soleh udah selesai mentok. Kalau sudah soleh, jadi apapun pasti benar orang-orang soleh. Jadi RT-nya soleh pasti benar. Jadi RW pasti benar. Jadi apapun, jadi ustaz juga pasti benar. Memang ada ustaz orang benar. Wah iya. Memang ustaz jaminan? Bukan. Kalau dia jamin maka solehan. Kalau udah soleh jaminan. Allah menciptakan dia buat siapa sih? Innal ardo yarithuha min ibadiyas sholihun. Allah menciptakan dia buat orang soleh. Orang yang enggak soleh nebeng sama yang soleh sebenarnya. Cuman kalau kejahatan itu kadang-kadang secara sepintas kelihatan mengalahkan kebenaran, padahal mustahil. Mustahil. Yang terang di Al-Quran juga. Yang namanya hak dengan batil itu pasti hancur batilnya. Cuman sepintas. Kadang-kadang hak itu kayak kalah, padahal mustahil Pak. Orang kalau sudah memegang hak itu sudah pasti, sudah nembus ke akhirat. Kenapa? Langka orang. Langka Pak orang yang memegang hak itu. Kenapa? Banyak rintangannya. Mau bener ada duitnya, nggak ada duitnya kan mau bener. Ya kalau negara jahat
duitnya banyak, nah kalah kayak nggak ada duitnya. Dan hak itu ditutup, ditekan, kecuali yang mampu benar-benar melaksanakan hak, yaitu manusia-manusia yang hatinya bersih. Beda lagi itu penghalang nih. Jadi 5 sifat di manusia ini penghalang kesolehan. Mana yang 5? 1. 5. Al-qanaatu, qanaat, air ridho, yakni ridho, hatinya merasa ridho, betah. Bil jahli ay bi adamil ilmi bidin, hidupnya merasa betah di atas kebodohan diri dari ilmu agama. Jadi orang kalau sudah betah di atas kebodohan diri di dalam urusan agama, mual soleh sampai kiamat ya. Kita kudu apa? Kudu berilmu agama. Kalau ilmu dunia bukan yang ilmu agama, itu menjamin wallahu yagdabu kulla alimin bid dunya jahilin bin akhirat. Allah benci banget kepada orang yang pintar urusan dunia, bodoh urusan agama. Benci Allah. Maka kita ini jangan betah hidup di atas kebodohan dari ilmu agama. Jangan bosan ngaji dah. Itu aja udah. Apa kaitannya kebodohan dan kepintaran kepada urusan agama? Lihat aja patokan soleh. Emang patokan soleh apa sih? Yang disebut soleh bukan baik ya, bukan baik. Orang soleh pasti baik, orang baik belum tentu soleh. Soleh memang begini. Ini yang disebut soleh. Ada nggak orang soleh? Nggak ada. Nggak ada. Ini mah kalau ada. Nggak ada yang soleh sih. Al-qaim bihukukillah, ini yang disebut soleh. Wa hukuki ibadihi, orang yang mampu melaksanakan kewajiban dirinya dengan Allah berarti telah melaksanakan hak Allah, dan kewajiban dirinya dengan manusia berarti sudah memberikan hak manusia. Kan hidup itu ada kewajiban Pak dan hak. Dengan Allah ada hak, ada kewajiban, dengan manusia ada hak, ada kewajiban. Kalau tali-tali Allah ini, tali-tali diri dengan Allah sudah selesai, tali diri dengan manusia sudah selesai, itu baru soleh. Itu soleh, enggak cukup satu aja, kudu dua-duanya. Dua-duanya Pak. Sama Allah selesai, sama manusia selesai. Kalau lihat sholatnya mah hebat. Ya waktu berjamaah, umpama. Tapi sama tetangga belum pernah bener, resek beresek. Tetap aja neraka itu orang. Kudu dua-duanya. Ke Allah selesai, manusia selesai. Duribat alaihim mudillah, kata Allah, akan dikenakan mereka itu kehinaan. Kehinaan, hina. Kecuali orang yang mulia tidak akan hina. Orang yang mampu, pertama hablum minallah, kedua hablum minannas. Itu tadi. Kalau dua-duanya beres bisa. Ada lagi sama manusia mah bener. Ya. Sama Allah belum bener, neraka juga. Dua-duanya kudu. Dua-duanya kudu ada. Jadi dua jalannya. Tambahnya. Tambah. Ke Allah beres, manusia beres. Nah sekarang kita termasuk orang baik. Orang baik enggak, jangan lupa soleh, baik aja tuh. Baik. Orang baik bukan? Baik. Sekarang begini. Baik. Patokannya begini. Kita punya tetangga kanan kiri. Yang kiri ini baik orangnya sama kita. Yang kanan agak resek. Yang kanan yang baik dah. Yang kanan yang baik, yang kiri agak resek. Tuh. Giliran kita pulang kampung,
Soalnya kampung kan habis akhir tahun buat berkat oleh-oleh. Tapi kalau oleh-oleh kuningan orang enak dia. Ya. Keras kuningan. Belum dapat tuh oleh-oleh. Kira-kira yang kanan kan yang baik pasti dikasih. Yang kiri dikasih nggak? Bagian ini. Bodoh amat. Bagian ini. Kira-kira dikasih nggak? Jarang. Kalau memang yang kiri yang menurut kita resek kagak dikasih, berarti kita sama-sama resek. Yang namanya baik terserah manusia bener mau nggak sama kita, terserah, yang penting kita baik. Dia masih terpengaruh gitu. Itu belum baik, belum. Aku aja bareng-bareng. Belum baik. Walaupun dibagi, mal sama itu. Ya, semua mal sama. Yang belah kanan yang baik kan 10. Paling banter yang kiri paling 5. Kan nanya bocah, "Mak, kok ini 10 lebih?" Nggak berani itu, nerangin nggak berani sama anak. Kenapa tahu-tahuan? Berarti kan masih rese. Kalau orang baik pasti koma. Kenapa? Begini Pak, berbuat baik sama orang baik siapapun orangnya mampu Pak. Yang jarang mampu dan sulit dan gede pahalanya berbuat baik sama orang yang kurang baik. Itu paling sulit. Itu pahala paling gede. Pahala paling gede itu. Bisa nggak kalau gitu? Apa kenapa ada pindah kok? Insyaallah. Kan suka ada juga Pak, banyak di RT 8 Pak. Pada resep harganya pindah dah. Mau pindah mana? Di mana-mana aja manusia mah dua. Di mana-mana ya. Mau pindah kemana ya? Kalau pengen aman hidup, nggak punya tetangga, no ke gunung udah. Dewekan. Dan iya di mana-mana ya dua. Yang baik sama yang kurang baik dimanapun kolong langit sama. Tetapi kalau sudah benar, kalau sudah baik, tidak terpengaruh karena lingkungan tidak baik. Tetap yang baik sama yang tidak baik disamain, itu baru benar. Nah iya, kenapa? Yang nilai bukan perasaan. Apa? Agama. Kalau agama jangan diukur sama perasaan. Kan perasaan dengan agama mau nyambung sampai mati ke. Allahu Akbar subuh. Menurut perasaan bagaimana? Ngantuk. Kalau ikuti perasaan mau sholat subuh. Karena ini perintah Allah, agama. Makanya apa? Makanya bangun. Jadi begitu ya. Kembali lagi dah, kita bersama-sama hidup jangan ridho di atas kebodohan di dalam ilmu agama. Kenapa? Ternyata kebodohan diri dari ilmu agama itu adalah salah satu atau sebagian penghijab kesolehan salah seorang. Kaitannya tadi, apa tujuannya itu tadi? Sebab untuk melaksanakan tali-tali diri dengan Allah, tali manusia, kalau tidak pakai ilmu agama, mual sah. Itu tujuan ilmu itu begitu. Iya, kita melaksanakan kewajiban yang ke Allah. Kan kudu pakai ilmu. Pakai ilmu. Dan kalau manusia kan pakai ilmu. Maka mahalnya ibadah sebenarnya ilmu. Jadi mahalnya ilmu. Kan dulu saya contohin dulu. Ya, awalnya kan ibadah itu tugas dari Allah kan ibadah. Tetapi bisanya sah dan diterima tergantung ilmu.
Sebab Allah tidak akan menerima ibadah yang tanpa ilmu. Mardudatun latuk baru ditolak mau diterima ibadah tanpa ilmu. Ini mah hanya ilmu. Dulu udah saya contohin ya, udah dulu ya. Udah, cuma lupa. Udah lama kan. Nih. Udah lupa aja, Pak. Tapi lupa. Dulu saya sakit, ingat nggak tuh? Parah. Terus berobat ke dokter biasa paling 70.000. Ada yang nunjukin loh ke Purna 3 Jalan Nusantara, buset gope. Gope 2 lembar sepotong obat, gope. 15.000 waktu itu. Nah, udah kita hubung utang. Bayar udah habis itu duitnya, jadi gitu-gitunya. 2 lembar potong. Udah dipinum. Obatnya bagus, udah dipinum. Enak bener. Obatnya habis, nah ini kambuh lah. Untung kulitnya orang dibuang. Nah ini kulitnya nih. Kalau ke sono lagi, udah kulitnya dibawa ke apotek yang sebelah kidul pasar. Yang ada ngulon apotek apa tuh? Bangga Piana. Belah gitu. Iya benar itu. Nah, Neng beli obat ini buat apa Pak? Ini kulitnya ini. Ada kulit. Siapa yang punya Pak? Pokoknya yang 3 macam ini 2 lembar, ini potong, 2 lembar potong. Bisa begitu mau potong. Udah dipotong ya potongnya. Berapa nih? 60.000. Ini yang mahal obat apa ilmu? Ilmu. Tuh. Ilmunya taunya obat mahal, taunya obat itu dari mana? Dari dokter yang punya ilmu. Ternyata obatnya mah murah. Nanti Bapak. Ya tujuan kita minum obat kan biar sehat. Taunya itu obat yang bagus, mantap sehat, itu dari dokter. Apa? Ilmu. Jadi yang mahal itu ternyata bukan obat, ilmunya yang mahal. Ibadah pun naik dan rendah dan turunnya di sisi Allah tergantung ilmu. Hal yastawin alladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Sama orang ibadah yang pakai ilmu dengan tidak pakai ilmu. La yastawun kata Allah tidak akan sama. Itu begitu. Jadi kita jangan bosan menuntut ilmu. Kalau nggak ke dokter dulu maka ilmu nggak tahu obat yang udah potong-potong. Kalau nggak ada obat, ternyata obatnya mah murah. Cuma taunya ini yang mahal. Kan kalau nggak gope dulu mah tahu. Gope dulu. Itu 2 kali gope, kita orang pada duit, tahu udah kulitnya dibawa kemana? Ke obat. Gitu Pak. Udah ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, menjadikan petunjuk buat hidup kita di dunia untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi'u wa yudafi'u nikmah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min syai'ik. Allahumma taqabbal wa awsir wa barik thawaba ma qara'nahu min kalamikal hakim wa baraka ma talanahu min kalamikal qadim hadiyatan minna wa sinah
ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحضرة سادتنا أبي بكر المعروف عثمان وعلي وذرية الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى الدين إلى العلي والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين إلى أرواح والدين وشيخنا والفارين أجمعين ومنا مسلمين والسنة والسنة إلى آخر المذكورين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.